Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Sukosta dengan NIM 123490009 dari program studi Rekayasa Implementasi dan Automasi. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian PCB yang telah saya buat menggunakan software Piket. Jadi rangkaian ini itu berbasis atau menggunakan ESP32S2 Rover atau ESP12K. Nah, jadi dalam rangkaian ini sudah saya pisahkan menjadi beberapa bagian blok utama. Yang pertama itu ada power regulator atau regulator daya, terus ada USB to serial, ada konektor sensor serta konektor aktuator. Jadi tujuan dari rangkaian ini itu untuk menjadi platform IoT di mana sensor itu dapat dihubungkan untuk mengumpulkan data dan aktuator, jadi dikendalikan secara otomatis dan langsung kayak gitu. Kita mulai dari bagian yang pertama yaitu power regulator atau power supply ya. Nah, di sini itu fungsi dari power regulator ini sebagai ibarat sebagai jantung rangkaian, karena di power regulator ini itu sebagai supply daya, jadi sumber daya awalnya itu di sini. Nah, jadi tegangan yang masuk itu masuk dari barrel jack switch ini, jadi barrel jack DC ini. Nah, biasanya itu kayak adaptor eksternal. Nah, jadi dicolokin ke sini, lalu diproses dan masuk ke di sini IC regulator LM2596S. Jadi dia ini menurunkan tegangan input menjadi tegangan lebih rendah dan efisiensi yang tinggi. Contohnya tuh apabila tegangan yang masuk di 5 volt atau 12 volt, maka yang masuk sini diturunkan menjadi 3,3 volt. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, lalu eh, di sekitar sini itu juga ada beberapa komponen seperti dioda, lalu juga ada kapasitor LVO, LED. Nah, jadi untuk dioda seperti SS36, nah ini itu fungsinya itu sebagai proteksi arus balik. Jadi kalau ada kesalahan polaritas atau ya itu komponen itu jadi tetap aman. Nah, di sini juga ada yang kecil, ini namanya polyfuse. Nah, polyfuse ini itu untuk memutus arus yang berlebih. Nah, jadi ini nggak wajib tapi disarankan pakai supaya lebih aman. Nah, lalu di sini ada beberapa kapasitor seperti kapasitor LVO. Nah, ini jadi kapasitor LVO ini itu untuk meredam noise. Jadi kapasitor ini tuh memastikan tegangan output atau tegangan yang keluar itu tetap bersih dan stabil. Jadi tidak terganggu kerja ke microcontrollernya atau ESP32-nya ini. Nah, jadi dengan konfigurasi power regulator ini itu diharapkan outputnya itu stabil sesuai dengan kebutuhan ESP32-nya ini. Nah, lalu kita lanjut ke USB to serial. Di sini saya menggunakan IC CH340C. Jadi fungsinya ini itu sebagai penghubung antara komputer dengan ESP32. Perannya ini atau fungsinya ini itu sebagai komunikasi atau ini tempatnya untuk programming. Nah, jadi fungsinya itu untuk programming. Nah, di sini menggunakan konektor USB ini ya. Lalu jadi di sini kan ada dua pin, D plus dan D minus. Jadi ini diteruskan ke IC-nya ini. Lalu dari sinilah data itu dikonversi menjadi sinyalnya. Di sini ada RX, TX. Nah, jadi ini juga bisa dihubungkan ke ISP. Di sini ada RX, TX. Nah, jadi dia bisa dipahami oleh ISP32. Nah, di sini ada resistor juga dua, dan ini fungsinya untuk mengatur kestabilan sinyal ya. Dan juga ada kapasitor di sini dan dioda. Jadi kapasitor itu mencegah frekuensi tinggi ya, seperti yang kita tahu. Oke, mungkin itu saja. Di sini juga ada transistor. Lalu kita lanjut
Mungkin jadi USB itu serial itu bisa melakukan pemrograman dari USB 2 menggunakan kabel USB biasa. Nah ini jadi tinggal dicolok tanpa modul. Jadi kita eh, di, eh, kita membutuhkan programmer eksternal yang tidak perlu membutuhkan programmer eksternal yang bisa merepotkan. Jadi lebih gampang menggunakan USB. Lalu kita langsung saja ke intinya atau kotaknya, yaitu di microcontrollernya, yaitu di sini saya menggunakan ESP32S2 atau ESP12K. Nah, jadi ini udah dilengkapi dengan WiFi ya, jadi emang udah cocok banget buat IoT atau Internet of Things. Jadi di sini ada beberapa jalur seperti RxTS, SDA-SCL, dan lain-lain. Nah, lalu di sini itu dan juga ada beberapa pin I/O ya, GPIO itu digunakan sebagai input maupun output sesuai kebutuhan kita. Nah, contohnya itu seperti kita untuk komunikasi ke sensor atau ploternya. Nah, gitu. Di sini saya juga menambahkan test point ya. Jadi test point ini memudahkan kita untuk melakukan debugging. Jadi kita bisa mengukur tegangan atau sinyal pada titik yang kita tambahkan itu tanpa harus mendetik ke kaki IC yang kecil ini. Jadi fungsinya itu intinya untuk memastikan regulator bekerja dengan benar. Atau kita ingin memeriksa sinyal datanya, apakah tersambung atau tidak. Nah, di sini juga ada switch. Dan di sini saya belum menambahkan itu WS. Di sini masih kurang itu yang namanya WS. Jadi fungsinya WS itu untuk mendeteksi error atau ya error. Jadi dia akan menyala. Tapi di sini belum saya tambahkan dan juga belum menambahkan switch yang satu lagi untuk menghidup dan matikannya. Jadi di situ masih kurang ya. Lalu kita lanjut ke konektor sensor dan motornya. Di sini saya menggunakan dua sensor yaitu MQ35, MQ135 untuk mendeteksi kualitas udara dan juga DHT22 untuk mendeteksi kelembapan. DHT22 itu ada 3 pin dan MQ135 itu ada 4 pin. Apa kebalik ya? Saya lupa juga sih. Jadi gitu kira-kira. Lalu data dari sensor ini itu masuk ke ISP melalui pin-pin GPIO. Nah, pinnya itu seperti ini kayak A out, A out, D out. Nah, dihubungkan ke sini. Nah, ini A out, D out. Nah, jadi pokoknya sebagai supaya bisa dibaca di ISP itu juga. Lalu di sini ada aktuator konektor. Saya menggunakan motor servo dan kipas DC. Di sini 3 pin dan 2 pin. Jadi mungkin itu saja kira-kira dari saya. Eh, jadi sebagai kesimpulannya eh, kita rangkum kembali ya. Jadi di sini yang pertama itu ada power regulator. Jadi intinya itu ada di LM2596S ini untuk mengatur regulator menurunkan tegangan ke 3,3 volt yang dibutuhkan oleh ISP kita, atau sebagai istilahnya sebagai penstabil tegangan. Nah, lalu kita lanjut ke USB serial yang dimana ini uh, ada CH340C juga. Jadi yang membuat ESP32 ini bisa langsung terhubung ke komputer, jadi bisa kita program. Nah, setelah itu ada konektor juga untuk sensor dan aktuator dan ya seperti itu. Dan di sini saya menambahkan beberapa test plan. Jadi dengan rangkaian ini itu kita bisa menggunakan untuk banyak pengaplikasian, contohnya seperti yang saya bikin ini itu untuk monitoring lingkungan dengan sensor suhu dan kelembapan. Jadi untuk monitoring kualitas udara. Jadi sistem itu bisa menyalakan kipas atau dengan motor servo bisa membuka jendela kayak gitu.
Jadi mungkin sekian saja penjelasan rangkaian dari saya. Semoga bisa memberi gambaran jelas mengenai fungsi tiap bloknya, serta bagaimana semuanya saling terhubung untuk membentuk suatu sistem yang utuh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.